Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tetap di video Ambon Putar. Oke, untuk kali ini, ini kita lanjut untuk video saya yang beberapa hari lalu tentang akuarium bahari. Oke, yang masih sampai sekarang banyak yang mengatakan ini akuarium akrilik. Oke, dan ini akan saya lanjut untuk penambalan ulang atau pemasangan pada satu sisi yang sebelah sini setelah proses pemaluan. Setelah proses pemaluan lo bolong ya, bolong. Oke, sebelum proses kita pemasang untuk pemasangan yang sebelah sisinya nanti kita sedikit ulik-ulik atau kita ulas untuk akuarium bahari. Oke, kita ulas sedikit, kita ulik-ulik. Ya, ini brandnya Bahari Family. Ini ukurannya ya, ukuran ini piro ini? Loh, kilo 315, 185, 246 mm. Dan ini tetap bandrolnya wis ada 2 minggu atau 3 minggu ya. 90.000 enggak saya kontok. Jadi kita mulai dari satu pada bagian alas. Sini alasnya berbentuk ini seperti ada penyangga seperti ini ya. Ada ruang ini ke atas sedikit ini untuk penyangga tatakannya. Dan di sini ini juga ada, ini fungsinya juga menurut saya buat tatakan juga. Dan kenapa ini bentuk bulat-bulat seperti ini juga untuk sebagai kekuatan atau tulangan otot ya, untuk otot. Ini kalau misal nggak ada seperti ini, mungkin plastik ini sudah seperti gini, melembung ini kena tekanan air ya. Jadi ini untuk fungsinya kekuatan juga. Ini bentuknya seperti ini dan langsung kita balik karena ini juga ada fungsinya sebagai tatakan, juga berfungsi sebagai, menurut saya berfungsi sebagai penjepit. Nah, ini penjepit. Nah, di sini ada rongga masuk ke dalam. Kira-kira ini kalau masuknya ke dalam ini ya, saya kira-kira ya 3 milian untuk masuk ke dalam. Dan untuk bagian atasnya juga kurang lebih seperti itu, ada penyangganya juga agar kaca ini tidak goyang ke kanan kiri gini. Jadi dijepit ini untuk bagian atas dan ini untuk bagian bawahnya. Oke, dan lanjut untuk yang kedua. Nah, ini bahannya yang kemarin pada video kemarin sudah saya bongkar, yang katanya akrilik dan masih mempercayai akrilik. Sekarang sudah tahu kan untuk bahannya ini dari kaca. Oh, iki lho rek warna hijau. Wis pokoke pengen lu jelasin ya delok video sing wingi lah. Dan untuk ketebalan kacanya ini ya 2 mili. Dan yang ketiga ini ternyata yang berwarna hijau pada bagian tepi sebelah sini ini juga berfungsi sebagai kekuatan, karena kaca pada bagian dinding untuk bagian depan ini nanti dijepit dengan kaca yang bagian sini, bagian samping. Nah, jadi kalau tampak belakang seperti ini, kaca ini nanti pemasangannya dengan kaca yang samping sini dijepit. Dan ini fungsinya
Dan ini tadi sudah saya bongkar untuk bahannya yang pada bagian samping, dan bentuknya seperti ini. Ini berfungsi untuk jepit kaca. Ini ketebalannya 2 mili untuk rongganya. Nah, ini masuk sebelah sini satu, dan masuk sebelah sini satu, dan tengah ini plastik. Ada pencerkatnya plastik yang bagian tengah sini. Ya, ini ketok ya. Nah, jadi ini masuk sini satu, dan masuk sebelah sini satu untuk kaca bagian samping. Nah, ini fungsinya untuk kekuatan dan penyambungan supaya terlihat rapi. Ini untuk cara pemasangannya. Ini kita masukkan dulu pada bagian bawah, kemudian tarik ke ujung bagian atas. Karena di sini lah ini fungsinya. Ini ono kayak pentolan cilik gitu loh. Ini taruh pada bagian sudut, lalu geser pada bagian atas, dan seperti ini. Kaca yang sebelah sini masuk satu, dan yang bagian sini nanti dimasukkan untuk rongganya bagian dalam sini satu. Dijepit dua-duanya seperti ini, dijepit bagian bawah dan bagian atas. Ini ada penyepitnya juga dari plastik, ini bentuknya jepitan. Nah, jadi seperti ini. Langsung kita pasang untuk kacanya bagian samping. Jadi kacanya harus kita samakan 2 mili. Tetap kita pasang 2 mili karena rongganya ini cukup untuk 2 mili, ini 2 mili, dan semuanya ini untuk kaca yang muat 2 mili. Kalau dipaksakan 3 mili ya terserah sampean dewi-dewi. Mungkin aja gak mlebu ya kan. Langsung guys, pasang kacanya. Oke, setelah kita ulas ala Ambon Putat seperti itu, lanjut langkah yang berikutnya, pemasangan kaca pada bagian samping. Potong untuk bagian kacanya. Ala Ambon Putat, motong kocok. Oke, pemotongan kaca untuk ketinggiannya tadi sudah saya ukur, langsung wis gercep. Tadi sudah saya ukur dengan ketinggian kaca 23,5 dan untuk lebarnya 17 cm. Ini pemotongan pada bagian atas. Muga-muga cek eling aku ya tutuk tukang akuarium kaca. Nah, tarik. Ya putul. Dan ini saya gunakan juga loh, kaca dengan ketebalan 2 mili. Oke, jadi untuk akuarium Bahari dengan ukuran seperti itu, untuk penembalan pada bagian samping kita pasang ulang, cukup kita potong kaca dengan ukuran 23 cm untuk bagian atas, untuk bagian tingginya, dan lebarnya 17 cm untuk lebarnya. Oke, proses berikutnya pengeleman. Oke, jadi di sini sudah saya siapkan alat pendorong lemnya, tembak, dan ini lem silen, pada umumnya lem silen pada kaca, dan ini berwarna abu-abu, enggak warna bening. Kenapa abu-abu? Ya sakarepku. Sakarepku. Ya enggak, ben-ben ketara nek iki tembelane Ambon Putat. Wis langsung. Oke, lanjut langsung pengeleman. Ini untuk kacanya kita lem dulu sebelum dipasang penjepit. Kita isi dengan lem seperti ini, tipis-tipis ngene ae, pokoknya keisi ya seperti ini. Oke, sudah terisi lem. Kaget atau ketok kan, terisi lem. Kemudian kita pasang untuk penjepitnya pada bagian samping. Caranya lewat samping ini kita tekan ke bawah dulu, baru masuk, kita tarik ke atas sedikit.
seperti ini. Wow, lemku abu-abu ketok loh, abu-abu. Nah, kita tekan, lalu kita tunggu prosesnya sampai lem dari silen ini mengeras ya, rotok kuat titik. Lalu kita masukkan kacanya. Oke, tunggu kering. Oke, lanjut berikutnya. Ini untuk tepinya, otot pada bagian tepi ini sudah agak mengeras, mengering. Kita lanjut pengisian lem pada semua sudut ini keliling. Kita mulai dari bagian atas, kita isi lemnya. Serut pada bagian atas. Tipis-tipis gini aja cukup. Oke, sekarang pada bagian samping. Lanjut pada bagian samping, kita isi lem. Oke, diisi semua ini diisi semua, cukup ditarik seperti ini, serut. Oke, cukup. Yang penting ono lime. Terus kita isi pada bagian bawah. Oke, sedikit aja seperti ini, karena nanti ada proses pengeleman ulang ketika setiap kaca atau dindingnya sudah tertempel, baru kita lem ulang lagi. Seperti ini cukup. Lalu masukkan kacanya. Oke, ini proses masukkan kaca pada bagian dinding samping yang sudah telah terisi oleh lem silen. Oke, jadi semuanya sudah terisi. Lime abu-abu nih api masalah gosong kabeh. Jadi ini fungsinya untuk merekatkan pada bagian sini, pada bagian bingkai framenya. Balik ini. Jika sudah terisi seperti ini, tinggal kita tunggu kering dulu untuk lem silennya. Baru kalau sudah ketemu tiap dindingnya dengan presisi seperti ini, kita lem ulang full, semuanya full pada tiap dindingnya. Hanya seperti itu proses pengeleman ala Ambon Putat. Selamat malam. Oke, jadi seperti ini tampilannya setelah saya lem ini ya, pakai lem saya, lem silen, lem kaca warna abu-abu. Ini kelihatan. Kenapa saya lem pakai warna abu-abu ya, ben ketok. Ini kelihatan tuh. Yang tadinya saya lem titik-titik seperlunya, kemudian saya tebeli ulang, langsung ditarik full kayak biasa ya orang bikin akuarium kaca seperti ini, full. Oke, dan tentu ya karena ini akuarium wis hak milik Ambon, wis tak tuku, jadi pasti nanti saya akan buat tampil beda ala Ambon AP, Ambon Putat. Ini stiker-stiker ini dibuangi, ya dibuangi, pokoknya dirombak ala Ambon Putat. Terus ini harga bandrol ini ya dibuangi, nah pokoknya dibuangi kabeh lah. Terus merek-merek ini ya ditutup lah pokoknya. Ini ngono.
untuk penampilan terbaru nanti ala Ambon Putat. Mungkin ada manfaatnya di sini, ya cukup seperti itu. Potong-potong kaca apa yang perlu dibahas lagi ya. Ya enggak ada, sekarang tinggal pengisian air dan perombakan total akuariumnya dengan gaya ala Ambon Putat.